itu aku menggali, sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Maka aku adalah sebenarnya utusan, wakil daripada revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Sila pertama memiliki arti kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, memiliki kebebasan beragama dan bertoleransi terhadap umat agama yang lainnya. Sila yang kedua memiliki arti kecintaan kepada sesama manusia sesuai dengan prinsip bahwa kemanusiaan adalah satu adanya. Memiliki kejujuran, sesama derajatan antar manusia, memiliki keadaban dan keadilan. Sila ketiga memiliki arti persatuan, kebersamaan, kecintaan pada bangsa, kecintaan pada tanah air dan Bhinneka Tunggal Ika. Sila keempat bersifat kerakyatan, musyawarah dan mufakat. Sila kelima memiliki keadilan, kesejahteraan lahir dan batin, kekeluargaan dan gotong royong, etos kerja serta kerja keras. Di dalam Pancasila sendiri juga memiliki kandungan yang berisi demokrasi. Jika orang berbicara demokrasi, maka yang muncul dalam benak kita adalah sebuah sistem politik yang menekankan suara rakyat sebagai penentu kebijakan. Demokrasi sesungguhnya secara konseptual lebih ditekankan pada sumber kekuasaan dibandingkan dengan cara memerintah. Di dunia barat pada sekitar abad ke-19, ide demokrasi meliputi sistem perwakilan parlemen, hak-hak sipil dan politik lain seperti keinginan liberal. Indonesia pada masa itu di bawah sebuah kekuasaan asing yang di negeri induknya menerapkan demokrasi, tetapi di negeri jajahan tidak demikian. Indonesia menerapkan tatanan pemerintahan yang demokratis. Hal ini terbukti adanya pemilu setiap 5 tahun sekali untuk meminta suara rakyat dalam menentukan partai politik mana yang dapat memerintah di negeri ini. Harus disadari bahwa tatanan politik masyarakat menuju sebuah tatanan yang demokratis tidak muncul serta-merta. Hal itu memerlukan sebuah proses dialog kesejarahan yang panjang. Negara Indonesia secara yuridis memang baru berdiri pada tanggal 17 Agustus 1945. Dengan demikian, jika berbicara demokrasi, Indonesia mestinya dibicarakan sejak Indonesia merdeka tersebut.
Akan tetapi dalam perspektif waktu, kehadiran Republik Indonesia sesungguhnya melalui proses yang panjang, terutama masa kolonial. Jika demokrasi dipandang sebagai paham yang anti-otokrasi, maka sesungguhnya demokrasi memiliki akar juga di masa kolonial. Untuk itu, sebagai kajian historis, perlu kiranya dilacak akar-akar demokrasi yang pernah diciptakan pada masa kolonial. Negara kolonial Hindia Belanda sesungguhnya bukan sebuah negara demokrasi. Akan tetapi di negara induknya dijalankan sistem pemerintahan demokrasi. Ide-ide demokrasi berpengaruh terhadap pemikiran para pejabat kolonial, sehingga banyak muncul pemikiran untuk mengubah tatanan pemerintahan yang dianggapnya sebagai feudal. Sejak memasuki era reformasi, konsep demokrasi semakin nyata didengungkan. Hal ini terlihat dari kebebasan pers dan kebebasan berpendapat di kalangan masyarakat dalam mengkritik pemerintah. Dicabutnya larangan ekspresi budaya Tionghoa oleh Presiden Republik Indonesia keempat Abdurrahman Wahid menandakan bahwa prinsip demokrasi Pancasila masih diminati oleh bangsa ini. Namun di sisi lain, era reformasi juga membawa dilema untuk bangsa ini. Salah satunya adalah karena kebebasan berpendapat kerap disalahgunakan sebagai penegasan terhadap identitas kelompok tertentu atas nama mayoritas. Hal tersebut tentunya menjadi permasalahan tersendiri bagi bangsa ini, dan secara potensial ini dapat mencederai hakikat demokrasi Pancasila. Sebagai contoh, banyak kita temukan konflik berbasis perbedaan agama dan budaya terjadi di masyarakat. Maraknya ujaran kebencian terhadap kelompok minoritas, serta bermunculannya ideologi intoleran dan kejahatan terorisme. Di level pemerintahan dan politik, kondisi demokrasi di Indonesia, khususnya dari aspek supremasi hukum, juga cukup mengkhawatirkan. Salah satunya bisa kita soroti dari banyaknya tindakan pelanggaran HAM. Minimnya pelibatan aspirasi publik terhadap rancangan berbagai undang-undang seperti revisi Undang-Undang KPK, RKUHP, keberadaan Undang-Undang ITE yang menyulitkan pejuang hak asasi manusia. Beberapa penerbitan Perpu yang tidak dilandaskan pada kajian yang objektif dan masih banyak lagi. Hal tersebut sangat ironis karena kedaulatan ada di tangan rakyat dan partisipasi rakyat adalah hal yang mutlak sekaligus kunci dari demokrasi itu sendiri. Dengan demikian, demokrasi Pancasila masih perlu dijalankan dan diterapkan, khususnya di negara Indonesia, agar masyarakat bisa menyuarakan pendapat serta aspirasinya kepada pemerintah untuk keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Pancasila itu jiwa dan raga kita, ada di aliran darah dan detak jantung kita. Berkat keutuhan bangsa dan negara. Saya Jokowi, saya Indonesia, saya Pancasila. Pancasila merupakan jiwa bangsa Indonesia. Pancasila merupakan kepribadian bagi bangsa Indonesia. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Dan Pancasila merupakan